ada memang di beberapa beberapa orang yang mengadakan seminar poligami. Bahkan ada judulnya seminar poligami, pulang bawa istri gitu kan. Bawa istri baru itu memang paradigma kita nggak cocok buat menyerap itu. Seperti perdagangan perempuan tapi dibungkus dengan syariat Islam. Tapi memang dia berdalih bahwa itu syariat gitu kan. Tapi harus diingat Rasulullah itu tidak menggembar-gemborkan. Kamu poligami dong, udah kaya kan, gini kan. Rasulullah pun tidak menyeminarkan poligami, meskipun beliau berpoligami. Jadi Rasulullah pun tidak menyuarakan bahwa poligami adalah sunnahku, tidak memproklamirkannya secara langsung. Yang beliau proklamirkan adalah an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Yang beliau gembar-gemborkan adalah nikahnya. Nikah adalah tradisiku, sunnahku. Barang siapa yang tidak suka dengan tradisiku atau sunnahku, maka dia bukan golonganku. Nah, Rasulullah sendiri bukan mengatakan bahwa poligami sunnati gitu. Poligami adalah sunnahku, secara verbal itu tidak diucapkan. Nah, tapi ketika dipelajari, oh Rasulullah ini bajunya begini, berarti sunnah pakai baju begini ya. Terus Rasulullah tuh istrinya banyak, berarti istrinya banyak ini merupakan anjuran, sunnah atau sesuatu yang sangat urgent dalam Islam gitu kan. Enggak, tidak semua yang dilakukan Rasulullah itu menjadi sunnah. Harus paham itu. Tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu menjadi sunnah. Dan tidak semua yang dikatakan Nabi itu adalah wahyu. Lu kok begitu? Iya kan? Sementara ada ayat wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah aku berkata kecuali itu perkataan berdasarkan wahyu. Itu kalau beliau ketika mengatakan firman Allah. Nah, firman Allah yang beliau sampaikan itu bukan dari hawa nafsu, bukan dari gugahan logika, bukan dari gugahan emosional, bukan, tapi memang berdasarkan wahyu. Yang dimaksud ayat itu wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, aku tidak berbicara kecuali pembicaraanku adalah wahyu. Itu bukan semua, tapi tafsirnya itu adalah ketika membicarakan wahyu Allah itu bukan timbul dari hawa, bukan timbul dari keinginan sendiri, tapi itu adalah tuntunan wahyu. Ada pembicaraan Nabi kok yang nggak jadi sunnah, ada perkataan atau saran Nabi yang bahkan tidak menjadi sunnah sama sekali. Ada. Contohnya semacam kata Nabi, sini sahabatku, kawinkan korma ini dengan korma yang ini, kata Nabi. Hasilnya bakal bagus, kata Nabi gitu kan. Akhirnya dikawinkan oleh sahabatnya, nurut. Dikawinkan, setelah beberapa lama panen, ternyata gagal panen, nggak jadi bagus kormanya. Terus laporan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ternyata mengawinkan korma ini dengan korma ini hasilnya tidak bagus, malah saya gagal panen. Akhirnya apa yang dikatakan Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian itu lebih mengerti tentang urusan dunia kalian. Jadi hal tersebut artinya diserahkanlah. Masalah menyetek, masalah mengawinkan kurma satu dengan kurma lain, itu bukan menjadi semata-mata hukum syariat. Tidak jadi dikatakan sunnah Nabi. Kalaupun orang itu menolak ya, Kanjeng Nabi, saya nggak mau ngawin ini nanti jelek, umpama mau menolak nih, sah-sah saja, karena itu bukan ranah syariat. Paham nggak? Jadi ada bagian ucapan Nabi yang tidak jadi sunnah, tidak jadi tidak jadi anjuran syariat, hanya biasa seperti basyariah saja, sifat kemanusiaan biasa saja ada. Seperti itu. Dan banyak mungkin di antara kita yang menyangka bahwa semua yang dari Nabi adalah sunnah. Itu tidak. Ada beberapa hal yang dilakukan Nabi, yang diucapkan Nabi, yang menjadi anjuran Nabi itu tidak jadi sunnah, bahkan tidak jadi ranah syariat. Itu ada. Nanti obrolan seperti ini dilanjutkanlah di pembahasan-pembahasan yang lain buat teman-teman semua. Paham? Ya, jadi begitulah.
masalah poligami, masalah nafkah itu banyak prosedurnya, banyak pakem-pakemnya yang mesti oleh seseorang dipahami terlebih dahulu. Itu bukan hanya berarti asal. nggak boleh juga tuh yang kayak menggembar-gemborkan seminar poligami gitu. Ya, Habis seminar pulang bawa istri kedua gitu, dia nggak itu boleh. terlalu vulgar kalau seperti itu. Nabi tuh nggak begitu loh. Emang poligaminya dilakukan Nabi, tapi Nabi tuh nggak Menggembar-gemborkan. ngajarin sahabatnya buat poligami, enggak. Sekarang kan banyak yang dikit-dikit poligami sunnah, padahal dia tuh berlindung di balik kata sunnah untuk nafsunya dia. Iya. Jadi Padahal memang bukan pengen menjalankan sunnah karena dia melihat berlindung wanita di itu balik cantik. syariat dari hawa nafsu dirinya. Banyak. Berlindung dengan syariat dari haus kekuasaannya, mempolitisasi agama. Itu berlindung kepada agama dari hasrat kekuasaan. Ada berlindung dari dari hasrat seksualnya dengan menggunakan jubah agama. Banyak. Jadi mengagamaisasi malahan. Banyak orang itu mengagamaisasi hasrat-hasratnya, hasrat kekuasaan, hasrat politik, hasrat seksualitas, hasrat ya itu hasrat kekuasaan itu banyak. Jadi orang mengagamaisasi nafsu. Jadi malah jelek kayak gini nih, mengagamaisasi. Bahkan ya inilah spiritual itu merosot. Orang banyak pinter tapi spiritual merosot. Banyak yang berlogika tinggi tapi keimanannya rendah. Maka ada istilah man yazdad ilman walam yazdad hudan lam yazdad illallahi illa bu'dan. Ada orang yang bertambah terus ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya dari Allah kepada dirinya, maka orang itu tidak akan bertambah dekat kepada Allah kecuali tambah jauh. Naudzubillah min dzalik, tambah pinter tapi tambah keblinger. Makanya ada baiknya juga jadi orang bodoh, nggak ngerti apa-apa, tinggal aja gitu kan. Kata tinggal sholat aja udah. Daripada pinter tapi banyak menjadi ragu, pinter malah tambah jauh dari Allah, malah menjadi pembangkang kepada syariat, itu mengerikan, bahkan sulit untuk diarahkan. Makanya salah pergaulan itu masih mudah untuk diarahkan, tapi salah mengaji, salah memilih guru itu tidak dapat dikendalikan, susah, karena jumud, otaknya sudah closed kali, udah tertutup, tidak open minded, tidak membuka wawasan-wawasan yang lain, bahkan dirinya terkungkung dengan satu ajaran doang. Nah ini berbahaya. Ya tadilah mengagamaisasi hawa nafsu dengan dalih poligami, seminarin. Oh ini dicontohin 25 tahun berpoligami dengan 4 istri, dengan memiliki anak 26 orang anak, dengan kehidupan yang harmonis, akan dibagi ilmunya kepada ada semua. Yang seperti itu sebenarnya tidak dianjurkan oleh Nabi, menggembar-gemborkan hal-hal seperti itu. Poligami aja biasa syariat gitu ya. Adem ayem aja. Adem ayem, atau ya memang karena karena kapasitasnya dia mumpuni sesuai syariat, pakem-pakemnya sudah jelas, yaitu ya silahkan saja. Tapi kalau seperti tadi seminar poligami, pulang bawa istri, wah itu juga memang Islam nanti semakin dipandang sebagai agama yang hubungannya selangkangan saja gitu. Itu lebih bahaya. Maka Islam itu selalu dengan menggunakan bahasa yang halus. Islam itu bahkan bukan kok hawa nafsu dibungkus agama, justru hawa nafsu itu yang diarahkan oleh pendidikan agama, oleh jalan agama. Bukan kok hawa nafsu malah berlindung di balik jubah-jubah agama. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Kalau ada perempuan yang nawarin untuk jadi istri kedua, perempuan menawarkan istri kedua. Kemudian bagaimana sikap seorang suami itu? Ya boleh menolak, boleh menerima. Tergantung kondisi. Mas, saya mau dong jadi istri kedua gitu. Ya ayo gitu, kalau dia sesuai dengan kriteria-kriterianya, terus aman-aman saja rumah tangganya, ya nggak jadi masalah kan.
Tapi kalau menjadi masalah huru hara malah anak terbengkalai, kan itu Iya. apa namanya resikonya keluarga, anak-anak juga nggak ngerti, kan anak-anak belum tentu ngerti syariat. Iya. Ya kecuali yang tadi yang doktrinnya kuat, anak-anaknya banyak juga di poligami sampai 4, kemudian anaknya 26 aman-aman saja, berarti doktrinnya dia udah kuat. Emang udah sering ikut seminar kali dia. Iya. Ya, berarti jangan sampai tuh nikah untuk kedua kali dan merusak pernikahan yang pertama ya. Iya, yang jelas adalah anak-anak bagaimana psikisnya, itu yang harus kita lihat. Karena psikis broken home gara-gara istri kedua atau istri ketiga, itu broken home yang nantinya mengakibatkan psikis seorang anak itu menjadi terganggu. Itu kan juga tidak disarankan dalam syariat Islam, bahkan dihindarilah. Menurut syariat Islam harus menghindari itu, menjaga aklus salim, menjaga akal sehat mereka, menjaga perasaan-perasaan mereka, seperti itu. Jangan sembarangan deh gitu kalau belum Ya, jangan ngerti-ngerti sembarangan. banget. Poligami sah dan itu hukum syariat, tapi jangan dibuatkan sebagai kegagahan, kemudian jargon gitu kan. Ya itu ya poligami sah, poligami syariat, poligami hukum Allah gitu. Tapi dengan kapasitas, kriteria dan pakem-pakem dalam syariat yang mumpuni dan sebagaimana mestinya dijalankan. Seperti itu. Udah ya? Ya udah, banyak hukum Allah itu yang harus kita gali dan banyak ranah-ranah yang harus kita ketahui dalam syariat Allah. Terutama dalam rumah tangga itu banyak urusan ruwet. Urusannya runyam, urusan begini. Ntar ada perempuan yang boleh dikembalikan ke orang tuanya ada. Seperti apa? Seperti apa? Perempuan yang boleh dikembalikan kepada orang tuanya? Nah, nanti saja di bagian-bagian episode yang lain. Semoga obrolan pada kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan sahabat-sahabat Gus Iib semuanya. Dan dukung terus kontennya. Apabila ada kritik, saran ataupun opini yang bisa melengkapi atau bahkan berbeda, kami siap menerima itu. Kita belajar bersama. Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe-nya dan share kepada sahabat dan kolega Anda semuanya. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.